Nanam kelapa kopior atau kelapa yang lain, Pak, seperti ATM, Pak. Apa tuh? Tiap bulan juga berbuah terus, tinggal motong, tinggal harga nggak pernah turun. Wah, jadi cuannya banyak ini, Pak. Luar biasa. Bisa 50.000, 70.000 ini, Per butir, Pak, ya, sekarang ya? Tanam sekali, panen berkali-kali. Jadi memang hasil riset ini, Pak. Makanya ini sekarang bisa dikembangkan, rakyat bisa ikut nanam, Ya. bisa berjualan, negara kita sejahtera. Kebun kultur embrio ini, Pak, Ya. katanya terbesar dan pertama di dunia. Oh. Alhamdulillah hasil riset itu bisa meningkatkan produktivitas yang sangat nyata, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Hari ini saya berada di tempat yang luar biasa. Ya, kenapa saya bilang luar biasa? Di belakang dan di sekitar saya ini ada pohon yang saya kira semua kenal, ya, pohon kelapa. Tapi ini bukan kelapa biasa, kelapa yang menghasilkan buah yang tidak biasa. Ini buah, namanya buah kelapa kopior. Di luar biasa, di dalamnya sekali lagi tidak biasa, karena melalui kelapa ini ya, kita bisa mendapatkan rasa-rasa khas ya, yang diolah menjadi salah satunya ini adalah es kopior. Dan di lokasi sini, di lokasi di Ciamis, di lokasi agrowisata Kopior Bogor, bersama narasumber ini luar biasa, ini sahabat saya, Bapak Dr. Agus Susanto. Iya, Ya, benar Pak ya? Betul, Pak. Selamat datang di Bincang Kedai Hijau. Selamat datang, Pak Dr. Ismail Mastrono. Luar biasa. Ya. Ini sesama apa ini ya? Periset di kelapa kopior juga. Iya, Pak. Tapi kita mau bicara banyak hal tentang makhluk satu ini, Iya, Pak. kelapa kopior ini, Betul, Pak. dengan suasana yang berbeda karena kita berada di kebun agrowisata Kopior Bogor. Kopior Bogor. Ini saya kira viral ini Pak. Oh iya, Ya. Pak. Oh iya. Mungkin setahun ini ya viral Pak. Setahun ini, Pak. Oh iya. Luar Sudah. biasa. Alhamdulillah, Pak. Ini sekarang banyak dikenal kelapa kopior. Oke, Iya. ini saya jadi terinspirasi. Iya. Dan semua saya kira kalau melihat ini dan yang belum datang segera datang. Wah, itu Pak ya. Oke, promosi Pak ya. Iya, iya. Nah, ini setahu saya ini lokasi kan lokasi penelitian Pak Gus. Oh iya, Pak. Lokasi penelitian. Saya jadi mengambil sampel loh ini di sini Pak. Iya, iya. Sekian tahun yang lalu Iya. untuk penelitian saya S2, S3. Iya, iya, Pak. Karena kopior merupakan riset saya. Oh Dan iya. sekarang kok berubah Pak. Iya. Menjadi tempat riset masih Pak. Terima kasih, Pak. Dan sekarang menjadi lokasi wisata. Iya. Ini apa yang menginspirasi teman-teman di sini Pak? Iya, terima kasih, Pak. Kita memang berangkat dari lembaga riset kan, Pak. Ya. Terima kasih Pak Dr. Ismail Mastrono. Pasti ada kontribusinya ke kami. Alhamdulillah, walaupun sedikit ya. Banyak lah, Pak, itu. Yang jelas kami terima kasih kepada pendahulu-pendahulu kami, Ya. Pak. Pak Dr. Jimmy Tahardi. Ya, pasti saya kenal Kemudian itu. Pak Guru saya. Pak Sumaryono. Ya. Dilanjutkan Pak Dr. Imron Riyadi. Ya. Nah, dari hasil penelitian yang sangat luar biasa, yang biasanya kopior cuma 25%, di kultur embrio rezeki kok bisa 100% kopior. Itu yang paling penting Pak. Iya. Ternyata dari segitu hasil kami melimpah, Pak. Oh, Nah, kebun kami ini kan dari kebun kultur embrio ini, Pak. Ya. Katanya terbesar dan pertama di dunia. oh, terbesar dan pertama Iya. bukan di Indonesia. Di dunia. Di dunia. Karena kebanyakan di Indonesia. Karena di Ya. sini kebun yang di Ciamis ini 25 hektar, Pak. Aha. Kemudian yang di Cibodas kami 25 Oh, hektar. punya juga. Ada, Pak. Itu pun permintaan masih kurang Ya. sekarang, Pak. Oleh karena itu kami pada kawan-kawan ini, Pak, mempunyai ide bagaimana kita jual secara langsung. Oke. Dari hasil riset tadi yang bagus tadi kita coba, Pak. Nah, dulu ceritanya jualannya di pinggir jalan dulu, Pak. Ya. Kemudian kalau boleh cerita, Pak. Ya. Dulu di Surya Kencana, Ya, di pinggir sana. Hasilnya sedikit, Pak. Ya. Pindah di Taman Kencana. ya, Menurut informasi ya. intelijen, Pak. Ah. Nah, itu jualannya Ada intelijen ya. itu harus di bawah kelapa kopiornya. Oh, Itulah. Di bawah pohon? Di bawah pohonnya. Ya, jadi setelah kami pindah di sini, ya, kira-kira bulan Juni tahun 2024, Pak. ya, Wah, itu orang pada berdatangan. Pak Menteri Pertanian pun datang, Pak. ya, Wah, oleh karena itu kami kelimpungan juga, Pak, ya. untuk menerima tamu-tamu yang sangat luar biasa. Karena ini Bapak kan tahu sendiri, ini asli Indonesia. Rasanya nikmat.
mempunyai khasiat katanya Pak. Oh. Makanya orang berbondong-bondong. Oleh karena itu itulah yang menginspirasi kami dari hasil riset bagaimana komersialisasi yang sebenarnya. Membumi kata Bapak. Kira-kira gitu. Sebelum jauh Pak, bagus kita perjelas dulu ini. Kalau kita kan sudah tahu ini kopior. Tapi mungkin menurut Pak Agus seperti apa sebenarnya kok bisa dia jadi berbeda dengan kelapa yang umum? Ini kopior ini. Iya Pak, ini kalau yang konvensional itu kan yang 24% kopiornya. Oh gitu. Jadi ini sudah mengelupas. Jadi tinggal apa minum tinggal ngerok. Kata orang dulu karena kena gerono lah. Oh gerono matahari. Kena matahari. Itu. Tetapi setelah dipelajari itu kan Bapak sendiri ahli genetik ya, jadi ini karena apa resesi yang letal mati, nah, kita tumbuhkan dengan media kultur embrio sehingga tumbuh dan malah jadi humusigot resesif dan 100% kopior. Itulah alhamdulillah hasil riset itu bisa meningkatkan produktivitas yang sangat nyata Pak. Oke, sekali lagi Pak, kalau kita bandingkan dengan kelapa biasa itu kelihatan mungkin ya. Iya. Ini mungkin bisa di ini insert ya, deketin ya. Karena kalau yang biasa itu kan biasa dibikin santan Pak ya. Iya. Kelapa biasa. Sekarang kelapa lagi mahal loh Pak. Mahal Pak. Santan berapa gitu ya sekarang? Ada yang satu butir 15.000, 20.000 yang biasa. Yang biasa. Yang ini sekarang makanya saya mau tanya nanti. Tapi itu bedanya kalau yang kelapa biasa kan ini diperas jadi santan Pak. Iya. Kalau ini nggak ada santannya. Iya sedikit mungkin Pak. Tapi kan khasiatnya karena memang ini mengelupas karena tidak mempunyai enzim alfa galaktosidase. Iya. Kurang Pak ya. Kurang. Hilang itu enzim itu yang menyebabkan dia tidak normal. Tidak normal dia tapi makanya. Walaupun tidak normal tapi justru yang membuat dia jadi mahal. Wah jadi cuannya banyak ini Pak. Luar biasa. Bisa 50.000, 70.000 per butir Pak ya sekarang ya. Itu Pak. Mantap ini Pak. Ya. Apalagi kalau sudah diolah menjadi seperti ini. Oh iya Pak. Ini kami namanya campulai Pak. Campulai, yang merah ini. Iya. Ini khusus untuk rasa yang paling cocok. Sirup juga itu kan Pak? Meskipun begitu Pak, yang kami punya produk-produk untuk yang variatif. Ya. Ada kami olah dengan menggunakan buah alpukat. Oh ya, kopior alpukat. Kopior alpukat. Kemudian ada lagi buah naga. Ya, kopior naga. Ada mangga kalau pas musim, ada Pak. Iya. Tapi yang paling laris ini Pak, yang original. Oh, justru original. Original. Tanpa tambahan. Tambah-tambahan yang suka pakai sirup boleh. Jadi sudah manis ini Pak. Oh, udah manis Pak, gurih, manis. Gurih dan manis. Ya. Orang yang suka malah yang original. Original. Iya. Ya, dengan rasa masih asli Pak ya? Masih asli. Luar biasa. Ya. Nah, ini sejak kapan Pak Agus itu dibangun terinspirasi tadi ya? Iya. Kalau risetnya tahun 1984 Pak. Saya melanjutkan aja di tahun sekian. Iya, saya pun masih SD. Ya, akhirnya berkembang kumulatif ilmu kan Pak. Ya. Nah, kemudian ditanam di sini yang 25 hektar. 25 hektar. Daerah sini Cuma. Iya, Cuma yang sana tadi. Itu tadi akhirnya produk kan melimpah Pak karena 100% kopior. Ya. Wah, dulu kan ada namanya buah tidak terjual. Wah, kayak gitu. Saking banyaknya belum kenal masyarakat kan Pak. Jadi sayang ya. Apalagi peneliti disuruh jualan bingung. bukan profesinya. Bukan profesinya. Nah, itu akhirnya ada kawan-kawan punya ide buka agrowisata dan itu belum lama ternyata tahun Juni 2024. Juni 2024. Ya. Baru setahun ini? Baru hampir setahun Pak. Mau ulang tahun dong kalau gitu. Baru ulang tahun. Tapi alhamdulillah kontribusinya sudah banyaklah untuk institusi itu. Institusi ya. Yang pasti ide itu Pak. Oh iya Pak. Iya. Sudah membuat sesuatu yang biasa. Iya. Walaupun ini kan luar biasa Sudah luar biasa. Ya. Dari yang normal menjadi ini kan luar biasa. Ya. Ciptaan Allah Pak ya. Iya. Bukan ciptaan ataupun karya manusia ini kan Pak. Iya. Jadi dengan itu tapi sekarang bagaimana mengkomersilkan itu Pak yang saya tertarik. Iya. Ya. Iya Pak. Jadi apa itu Pak pendapat Bapak membuat sesuatu yang kelapa walaupun ada keunikannya lebih dikenali seperti apa? Karena ini memang unik Pak. Ya. Unik kemudian susah didapat. Orang-orang Jawa dulu mengatakan itu termasuk minuman bangsawan Pak. Karena sulit didapat. Bangsawan Pak. Minuman bangsawan. Orang tertentu aja minum orang tertentu kalau dulu. Bahkan ini Pak, ini informasi pembeli di sini Pak. Nah, ini kami menyebutkan
ibu-ibu dari mohon maaf dari etnis Tionghoa itu yang sering beli ke sini. Kenapa, Pak? Itu yang sudah sepuh-sepuh dua tuh katanya membawa hoki. Iya. Terus ini hoki. Iya. Terus dan kesehatan, Pak. Kesehatan mungkin, Pak. Oh iya. Gizi ya. Iya, asam lauriknya kan banyak ini, Pak. Nah, ini. Dan ini luar biasa. Itu kan menginspirasi kita, Pak. Ya. Selain itu produk-produk yang masih alami kami juga mengolah, Pak. Oke. Kami frozennya ada loh, Pak. Oh, frozen ada. Ada. Dalam untuk kemasan berapa? 250 gram. 250 gram. Es apa namanya? Es krim juga ada kami. Es krim yang sudah bentuk es krim modern sekarang itu ada. Ada, Pak. Itu tadi membumi itu loh, Pak. Ya. Dari produk kita dari hulu sampai hilir kita kerjakan. Mudah-mudahan nilai tambahnya tinggi ya kan gitu. Dan ini lokasinya dekat dengan Kota, Pak. Kota. Paling cuma 10 menit. Kalau nggak macet. dari kota Bogor ya. Dari kota pusat kota Bogor. Kalau Jakarta? Ya kira-kira 1 jam 1,5 jam lah, Pak, itu. Karena tamu di sini, Pak, banyak dari Jabodetabek juga banyak. Dari Tangerang, dari Bekasi, apalagi dari Depok, Pak. Tapi saya dengar tadi ada tamu jauh, Pak. Dari mana itu? Dari Manado. Oh, Dari Surabaya, dari luar negeri? Oh, ada, Pak. Banyak tadi kedubes Swedia. Ini banyak loh, Pak. Diplomat ke sini apa. Tadi pertanyaannya, Pak, ada. Ya. Karena kulturnya beliau dikira GMO. Padahal bukan. Tadi ada pertanyaan itu. Ya. Kaitannya dengan apa yang ada di sini saya lihat luar biasa ya. Pengunjungnya bagus. Ya, dari muda sampai tua sampai anak-anak. Nah, terpikir saya terkait dengan kebun yang dekat dengan riset ya. Bahwa di sini semestinya kan ada semacam edukasi ya. Iya, Pak. Nah, seperti apa ini Pak Agus? Iya, Pak, selain untuk healing orang santai ya kan, ketemu klien atau siapa, tetapi di sini pada prinsipnya tiap hari itu, Pak, itu juga menerima belajar edukasi, Pak. Ya, di sini banyak juga, Pak, dari SD, TK, pakai bis kemarin itu belajar tentang kopior secara umum budidaya. Mengenal. Jadi kami kelapa kopior apa, kemudian kami lab di kultur embrio itu apa ini, kemudian di nursery-nya, Pak. Berkunjung boleh di sana? Boleh, banyak, Pak. Ya. Itu terus sampai grading, panen. Oh, prosesnya? Ya, prosesnya. Nah gitu, jadi itu dari anak-anak sekolah, Pak. Ya. Yang dari levelnya lebih atas, SMP, SMA, kuliah banyak sekali, Pak. Ya. Bahkan tempat praktek di sini, Pak. Kemarin program Merdeka Belajar banyak orang praktek di sini. Sudah semua ya. Fungsi sebagai edukasi sudah berlaku. Sudah, Pak. Termasuk masyarakat, Pak. Oh ya? Dari KUD, dari Koperasi Unit Desa, dari sana, dari kelapa sawit kemarin datang, Pak. Belajar kelapa kopior sekarang. Bagaimana itu? Jadi semua lapisan masyarakat itu kalau belajar tentang kelapa kopior biasanya datang kemari, Pak. Fungsi edukasi sekarang udah jalan ya? Sudah jalan, Pak. Iya. Ini kalau kaitannya dengan masyarakat sekitar, Pak. Iya, Pak. Ya, melihat ini seperti apa dari awal sampai sekarang pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar. Banyak yang orang tidak tahu, Pak. Itu. Ternyata ada di pusat kota Bogor ada kebun kelapa kopior yang relatif luas. Dikira ada di ujung sana, Pak. Di ujung sana, di pinggir. Jauh. Masyarakat nggak tahu, Pak. Ya, itu yang secara umum ya, Pak. Tetapi kita sebagai orang yang mengelola ini, Pak, kami tenaga kerja juga menggunakan masyarakat sekitar, Pak. Ya. Artinya kami juga security, tenaga-tenaga ini kami utamakan yang sekitar, Pak. Ikut mensejahterakan mereka. Mensejahterakan. Jadi orang yang mau silahkan aja ke sini. Gitu, Pak, kira-kira. Yang mau melihara kambing pun kami silahkan ngambil rumputnya. Ini penting, Pak. Penting, berhubungan dengan komunitas sekitar sini ya. Iya, kalau kerjasama, Pak, apakah selain dikelola oleh institusi ya, Pak, seperti apa kerjasama dengan pihak lain? Mungkin sudah mulai atau gimana? Ya, kerjasama biasanya kebun-kebun yang akan membangun itu, Pak. Ya. Perorangan, koperasi, perusahaan, kerjasamanya mereka membeli bibit dari kita, kita ada pendampingan, Pak. Itu dia. Pendampingannya itu sebelum tanam juga ada, Pak. Apa itu? Ya, kita survei lahannya dulu. Cocok tidak? Saran-sarannya bagaimana, dan itu nanti setelah tanam ya asal bikin surat. Tim kami pernah jual after sales service-nya kami datang, Pak. Betul. Mengawal itu kan? Mengawal itu supaya sukses semua, Pak. Nah, itu kira-kira kerjasamanya yang ada selama ini. Nah, karena ada satu yang menarik, Pak, sesuai yang saya pelajari, bahwa kopior ini kan
spesifik Pak. Iya. Dan dia kelapa ini kan berkawin dengan tetangga. Nah, syarat-syarat kalau mau bangun kebun Pak, ada yang tertarik membangun kebun, bekerja sama dengan pihak di sini kan. Iya Pak. Nah, apakah perlu syarat khusus untuk kebunnya Pak, terutama resiko kawin dengan pohon yang lain? Iya betul Pak. Nah, kebetulan di sini memang dulu yang tipe dalam jangkung ada. Yang itu resiko terhadap kawin silangnya tinggi. Dulu kami mempunyai SOP jangan menanam minimal jaraknya harus 500 meter. 500 meter, betul. Nah itu nanti jadi nggak kopior kata kayak. Makanya gagal Pak ya. Gagal nanti. Iya. Oleh karena itu kalau kebetulan kalau ini yang tipe dikembangkan sekarang tipe geja. Ya itu mungkin ada perkawinan silangnya sedikit, sedikit. Nah itu kan perlu lebih murni lagi, lebih bagus. Nah, bagaimanapun untuk antisipasikan Pak. Tapi kan ini masih dia ngomongnya kita 99% Pak. 99% Pak ya? Nggak berani nanti takut dari evakuasi. Jadi kata kuncinya insya Allah 99%. Iya Pak. 100% ada di. Iya karena kan masih ada silang-silang tadi. Kemungkinan silang masih ada. Iya tapi 99% luar biasa Pak. Udah luar biasa. Iya kan? Iya. Nah jadi kalau selama ini apakah sudah ada supply Pak? Buah kopior karena tadi kan katanya rasanya tidak cukup, mau beli butiran pun kan kemarin belum boleh. Iya. Sekarang udah boleh ya? Iya boleh Pak. Apakah sudah ada supply buah kopior ini ke lokasi? Ya sekarang ini gini Pak, petani-petani yang dulu membeli bibit dari sini kan sekarang 1-2 sudah mulai berproduksi. Ya. Tentunya kita juga berkomitmen Pak untuk petani itu supaya tidak kesulitan menjual. Nah sini sering kami bantu menjual karena mungkin belum terlalu banyak sekali. Tapi prinsipnya kami bisa menerima membantu menjualkan Pak. Nah kira-kira itu supaya nanti kita jual bibit aja nggak mau jual kan enak aja, kalau nanam gampang tapi jual itu kadang lebih sulit. Karena memperkenalkan ini sesuatu yang berbeda dengan yang umum itu tidak mudah. Dan itu sudah dimulai dan sudah berhasil bahkan viral lokasi ini. Alhamdulillah Pak. Nah, ini Pak lanjutannya. Kalau sudah sukses seperti ini kan biasanya kita berpikir untuk pengembangannya. Betul Pak. Nah sudah seperti apa rencana ataupun sudah dilakukan di titik lain? Iya. Dan kami sekarang ini Pak fokus, makanya di PPKS Riset Perkebunan Nusantara sampai sekarang dibentuk kelompok peneliti kelapa Pak. Oh sudah ada, dulu nggak ada? Dulu nggak ada. Padahal PPKS Pak. Namanya Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Ada kelapa di situ Pak. Ada. Tapi sekarang ada kelompok peneliti kelapa khusus Pak. Oleh karena itu kami melakukan riset-riset di programnya. Apa saja itu Pak? Semua kelapa, semua kelapa. Ada penyediaan bibit kelapa eksotis kita kembangkan yang lain-lain. Ada kelapa yang lain-lain apa kok. Tetapi karena kita yang sudah leading itu di kopior di sini banyak yang dikembangkan di sini Pak. Belum kita eksplor plasma nutfah di sini. Ada yang kopior yang 100%, 99% tadi yang besar-besar. Ukuran buah besar kita kembangkan. Yang warnanya blonde, nah gitu banyak yang mau kita kembangkan lagi. Ada yang warna pink gitu? Banyak itulah Pak. Kami ngomongnya blonde gitu. Apa? Blonde namanya? Pirang gitu ya. Ya macam-macam itu Pak. Ya jadi itu arah-arah penelitian kita Pak. Wow, nggak habis-habis nikmatnya Pak. Nah itulah Pak, memang mantap ini kalau kopior ini. Yang belum datang wajib datang. Oke Pak, iya. Dekat dari Bogor. Nggak jauh. Nggak jauh dari Jakarta. Oke Pak, lanjut. Bagus. Jadi bicara tentang pengembangan, ya. Ini tadi di mana aja tadi pengembangannya rencana? Iya, kami berpikir Pak karena di sini pusatnya. Tapi yang terbesar kan memang di sini. Oh ya, oke. Ya, oleh karena itu rakyat Indonesia yang mungkin 280 juta itu kan pengen menikmati kopior juga. Jangan kan, nonton di viral-viral itu aja. Meskipun yang apa tadi pada berdatangan, tetapi kalau kita mendekatkan ke klien konsumen kan lebih bagus. Kami punya beberapa pusat penelitian yang masih dalam satu payung yang sama. Bisa kita kembangkan di sana Pak. Ada di Jember, ada di Pasuruan, Surabaya, ada di Medan, ada di Palembang, Bandung. Manado belum Pak? Manado Bapak nanti Pak. Lanjut. Iya. Jadi berdasarkan masukan-masukan ini semua juga Pak, itu bagaimana kalau dikembangkan di sana. Nah itu. Jadi oleh karena itu kami dorong bibit itu juga ditanam di tempat-tempat kota itu tadi supaya lebih dekat
Nanti apa-apa di sini nanti kosnya, gitu Pak. Ini harapan kami semua menikmati kopior ini yang memang asli Indonesia. Nah, kan itu gitu. penting. Nah, ini ada satu lagi yang menarik. Iya Pak. Sepanjang mau ulang tahun di bulan Juni. Iya Pak. Ya kan, sepanjang ini apakah ada masalah atau kendala Pak dalam mengelola yang versi komersilnya kelapa kopior ini? Iya, kendala pasti ada Pak. Apa tuh? Tak ada gading yang tak retak. Kita juga yang sempurna juga bisa ya, Pak. Betul. Itu. Apalagi ini kami ini loh Pak. Kami peneliti suruh menghasilkan sesuatu, suruh jualan. Padahal bukan keahliannya. Bukan keahliannya. Ya, tapi ya berusaha keras. Ya. Bagaimana kita mengikuti irama bisnis yang ada Pak. Ya. Kami itu tadi cerita aja Pak. Untuk pembelian dulu antrinya panjang. Sekarang udah pakai yang canggih-canggih gitu. Itu salah satu. Udah pakai medsos ya. Pakai medsos dan pesan bisa gitu. Ya. Dulu Pak antrinya panjang. Kemudian bagaimana kita mengikuti teknologi ya yang ada, salah satunya itu Pak. Kemudian kendala-kendala teknis kami tetap dari peneliti-peneliti kami melaksanakan Pak. Ya. Ya, jadi ada pengawetan misalnya di industri hilirnya. Jadi tetap terus Pak. R&D tetap itu harus ada inovasi. Apalagi memang di sini basisnya memang riset. Ya kan? Itu Pak. Saya kira tidak terlalu sulit Pak ya. Iya. Mencari jawaban melalui riset. Ya asal ada dananya Pak. Insya Allah Pak. Semestinya ada keseimbangan Pak ya. Ya. Bahwa ada hasil. Ya. Tentunya akan ada respon untuk itu, supaya tetap meningkat. Baik Pak, kita harus tumbuh growth terus. Setuju. Nah, ini Pak Agus, selain tadi beberapa hal sampaikan terkait harapan ke depan ya, pengembangan, apalagi harapan-harapan Pak Agus melihat bisnis seperti ini yang berbasiskan tanaman, ya, yang mungkin bisa ditiru oleh pihak lain ya, yang tertarik seperti ini. Iya Pak. Jadi harapan kami itu adalah ini sebagai role model di tanaman perkebunan, itu tidak hanya ditarik dari produksinya saja, buahnya, tetapi ada unsur-unsur marketingnya, jualannya. Nah, itu menambah petani juga menjadi nilai tambahnya lebih Pak. Meningkatkan nilai tambah. Meningkatkan nilai tambah. Jadi harapan kami tidak hanya kelapa Pak, kelapa pun tidak hanya yang kopior. Apalagi menurut Bapak kira-kira? Ya kelapa pandan wangi boleh, pandan manis boleh, pandan cantik Pak belum ya? Pandan cantik boleh, upat-upat boleh. Yang mana lagi yang belum kami sebutkan? Banyak Pak varietas baru. Varietas baru yang Bapak Entok punya. Kebumen. Genja Entok Kebumen. Genja hijau Labuan Batu. Genja hijau Labuan Merah Batu. Bali Pak. Merah Bali. Yang lama Genja Salang Nias, Genja Salak. Dan banyak itu. Nah, tinggal itu kita kembangkan dengan model yang sama Pak, gitu. Semua mempunyai kelebihan masing-masing. Dan tanaman perkebunan yang lain atau bisa juga Pak. Karena contohnya banyak loh Pak, pohon jati. Pohon jati. Kita pohon jati. Kami ada kafe itu Pak, pohon jatinya bagus, minumannya seger-seger, laris juga. Walaupun Pak, tidak ada hubungan dengan jatinya. Nggak ada jatinya. Cuman teduhnya aja. Teduhnya aja. Suasananya. Suasananya Pak. Jadi tanaman-tanaman itu bisa dikelola untuk wisata perkebunan itu tadi Pak. Itu dia. Iya. Belajar di lapangan itu, menyentuh langsung. Itu membumi ya. Membumi. Sudah cerita membumi menurut Pak Agus. Iya Pak. Seperti apa sebenarnya pendapat Pak Agus inovasi teknologi ataupun riset dikaitkan dengan pemanfaatan? Contoh seperti ini. Iya. Kalau kami bisa mencontohkan karena yang kami lakukan ini. Sudah ada buktinya? Ada buktinya ini. Jadi memang hasil riset ini Pak, yang kami sebutkan tadi, dimulai tahun 1984 oleh Pak Dr. Jimmy Tahardi, Pak Sumaryono, Pak Dr. Ibro Riyadi, Pak Ismail Masropo. Nah, itu kan kalau cuma jadi tulisan kertas, ya itu cuma dapat nilai ya Jawa dulu ya Pak kita. Tetapi kalau tidak membawa nilai ekonomi bagi masyarakat khususnya, kurang bagus loh Pak. Makanya ini sekarang bisa dikembangkan, rakyat bisa ikut nanam, bisa berjualan, bisa taraf ekonominya meningkat. Itulah harapan kami, negara kita sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang kami harapkan. Kami sebagai peneliti ini senang Pak, kalau produknya sudah komersialisasi kata-katanya. Nah itu saja, jualnya gampang, nggak mandek di tengkulak ya kan Pak. Sudah bisa jual sendiri dan memang produknya berkualitas, menarik ya, bernilai. Ya itu Pak Ismail. Terima kasih banyak nih Pak Agus. Waktunya singkat, tapi saya dapat banyak. Terutama mengedukasi. Dan yang paling penting adalah menginspirasi. Itu menginspirasi itu Pak. Semoga yang nonton
tidak hanya mendengar, terinspirasi untuk diduplikasi pada diri masing-masing. Nanam kelapa kopior atau kelapa yang lain, Pak, seperti ATM, Pak. Apa tuh? Tiap bulan tidak berbuah terus, tinggal apa, Pak? Motong, tinggal harga nggak pernah turun. Ada satu kata kunci ya, tanam sekali, panen berkali-kali. Itu saya kira ya. Itu sih. Oke, setuju dengan itu ya? Setuju, Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Agus. Mohon maaf tadi mendadak saya datang ke sini untuk meminta Pak Agus untuk bersedia, tapi saya kira spontan luar biasa karena YouTuber juga kan. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Dan masih ramai nih Pak Agus. Masih ramai, Pak. Sampai jam berapa ini tutup? Sebetulnya jam 4, ini jam berapa sih? Kan udah mulai ajan gitu. Oke, terima kasih sekali lagi sudah berbagi di Bincang Kedai Hijau. Iya, terima kasih Pak Dr. Ismail Mas Romo. Iya, terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Ahli kopior. Sama. Oke, saya kira itu kita sudah mendapatkan banyak hal dari Pak Dr. Agus Susanto. Yang paling penting sini adalah ada kata kunci tadi. Bagaimana sesuatu yang mungkin biasa menjadi luar biasa karena sentuhan. Yang menyentuh itu bisa siapa saja. Ini termasuk teman-teman peneliti telah menyentuh hasil penelitiannya menjadi sesuatu yang luar biasa karena memberi nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Dan insya Allah ini juga bisa menginspirasi buat teman-teman petani siapapun yang mungkin bisa melihat ini dan membuktikan di tempat masing-masing. Sekali lagi terima kasih untuk yang telah menonton. Jangan lupa like, share, and comment untuk pengembangan pertanian kita melalui Bincang Kedai Hijau. Ciao.